Kategori 1 gelombang 2 Universitas Pendidikan Ganesha program studi seni rupa. Selamat siang. Semangat ya. Walaupun ini jam terakhir, kalau kalian masuk ini kan jam terakhir, ya. Kayaknya ini ngantuk, lapar, haus, ya. Sebelum kita mulai, mari kita panjatkan doa pada Tuhan Yang Maha Esa agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kurang satu. Jadi saya minta Karisa untuk memimpin doa. Oke, saya berdiri. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dengan kayak kita masing-masing, berdoa. Berdoa selesai. Kalian gimana kabarnya? Sehat ya? Baik. Dari dua orang yang hadir cuma dua. Hendra mana? Oke. Jen ya. Yogi juga. Jen. Oke, apa-apa ya. Sebelum kita mulai, Pak ingin menampilkan satu video yang bisa memacu semangat kalian untuk mengikuti pembelajaran. Ini video yang silakan kalian tonton. Ini hanya 2-3 menit ya, tapi ini bisa memacu emosi. Memanjat adalah hobiku. Meski kadang-kadang aku lebih sering kena marah ibu. Lantaran ibu takut aku jatuh dari pohon. Tapi aku suka memanjat pohon. Bisa memetik buah sirsak di pohon yang ditanam di halaman kecil depan rumahku. Dan dari ketinggian aku bisa melihat betapa luasnya dunia. Duniaku, dunia anak-anak sepertiku. Dan satu lagi, aku bisa melihat teman-temanku tanpa perlu mengangkat kepalaku ke atas. Tapi kalau sudah turun dari pohon, aku kembali lagi menjadi Adul. Adul yang terlihat tidak sempurna dengan kaki-kaki mungil yang berjalan merangkak, dibantu kedua tanganku agar aku bisa lincah bergerak. Itu dari videonya. Dari video itu apa nilai-nilai yang bisa kalian dapatkan? Coba dari Negita dulu.
apa nilai yang bisa kamu dapatkan dari video tadi. Dari namanya Adul. Bagaimanapun kondisi kita, kondisi ataupun ekonomi, kalau misalkan kita emang punya tujuan hidup dari awal untuk mencapai tujuan itu, kita harus tetap semangat belajar untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi semangat belajar itu tidak mengurangi kekurangan ya, kondisi fisik tidak akan mengurangi semangat dalam belajar. Yuk, coba Supriyada dulu. Jadi jawaban saya itu tetap semangat walau badan berkekurangan. Tuh. Jadi kurang lebih sama ya. Artinya begini, ada satu nilai yang harus kalian petik dari video tadi. Kalau tadi dari si Adol itu kan sudah kekurangan secara fisik ya, dia mengidap kelainan. Satu hal yang nilai yang harus kalian petik itu adalah kita itu harus bersyukur. Bersyukurnya di mana? Kita ini tubuhnya normal, ya kan? Tangan lengkap, kaki lengkap, dikasih tubuh fisik yang mendekati sempurna. Sebenarnya secara fisik kita tuh sudah tidak kekurangan. Tapi kadang kita lupa bersyukur, karena kita mungkin tidak pernah mengalami yang namanya kesulitan. Seperti ada. Kan Adul seumur hidup nggak akan bisa naik motor. Kalaupun dia bisa naik motor, dia butuh motor khusus, mungkin harus dimodifikasi, kasih roda lagi tambah. Seperti itu ya. Nah dari sini kalian itu harus bisa bersyukuri. Caranya seperti apa? Coba ayo. Bagaimana cara kamu bersyukur atas tubuh kamu yang lengkap? Jadi cara kita bersyukur itu adalah dengan cara kita tidak boleh mengeluh, dan juga kita harus mencontoh yang tadi di video tersebut. Dia dengan kekurangannya saja masih bisa bersemangat. Kenapa kita enggak? Itu Pak. Kurang-kurangin saja dulu. Ya, cara bersyukur lainnya apa? Semangat belajar. Ya, datang sekolah lebih rajin, kemudian lebih aktif. Oke, demikian tadi ya videonya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembelajarannya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas topik baru, yaitu menggambar bentuk dan perspektif. Ya. Nah, di pertemuan sebelumnya Pak sudah jelaskan apa itu perspektif. Nah, sekarang Pak menggali kembali apa itu perspektif. Coba yang di belakang Anda, apa itu perspektif? Adalah sudut pandang dari seseorang saat melihat objek atau suatu bangunan. Ya, betul. Ada yang mau menambahi? Sederhananya, bahwa objek yang dilihat semakin jauh semakin mengecil. Nah, ini penting sekali dalam sebuah objek, karena objek itu akan terlihat lebih real, walaupun dia sebenarnya tidak ada ini produk digital ya. Itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk lebih memahami tentang perspektif, Bapak akan tampilkan tayangan contoh-contoh gambar perspektif. Nih, ya, perspektif itu salah satu bagian dari teknik menggambar. Nanti teknik menggambar yang lainnya nanti akan Bapak jelaskan setelah pertemuan ini. Tapi yang ini Bapak akan bahas secara khusus dalam 2 kali pertemuan, dan kalian nanti akan membuat proyek juga ya. Nah, ini perspektif yang pertama itu adalah namanya perspektif satu titik hilang. Contohnya ini adalah, nah di sini kita lihat ini adalah titik fokusnya dia, titik fokus atau titik tumpunya. Tuh ya. Kemudian kita lihat gambar-gambar yang lain. Kemudian ini contoh dari satu titik hilang juga ada di sini ya. Nah, kemudian ada contoh dari perspektif 2 titik hilang. Nah, kalau 2 titik hilang, dia menggunakan 2 titik tumpu di sini. Ya, bisa secara horizontal kiri dan kanan, atau bisa secara vertikal atas dan bawah. Ini. Kemudian kita lihat contoh yang lain juga ada. Nah, ini jauh lebih sederhana ya. Membuat bangunan seperti ini, yang penting nanti ini ditarik satu titik garis di sini ya.
Dan ada lagi, nah ini contohnya banyak sebenarnya, ini secara sederhana. Nah, kita lihat dari gambar lain juga tentang jenis dari gambar perspektif lain, yaitu 3 titik hilang perspektif. Kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini gambar kecil ini 2 titik hilang ini adalah ini di sini 1 titiknya diambil, di sini 1 di atas 1. Ini adalah perspektif 3 titik hilang. Itu kurang lebih ya. Untuk pertemuan kali ini tujuannya adalah tujuan pembelajaran yang nanti ingin kita capai. Yang pertama, kalian itu bisa menggambar perspektif 1 titik hilang dan 2 titik hilang. Kemudian kalian bisa melakukan pemindaian gambar menggunakan scanner. Dan yang keempat, kalian bisa menampilkan hasil karya kalian di depan kelas. Itu tujuannya. Nah, untuk kriteria ketuntasan minimal ya, KKM yang harus terpenuhi adalah 73. Ya. Nah, untuk kita sekarang masuk ke inti. Nah, sekarang Pak akan tampilkan, sebelum kita melakukan proyek menggambar, Pak akan tampilkan tutorial bagaimana cara menggambar perspektif 1 titik hilang dulu. Ini ya. Ini durasinya hanya 15 menit. Di sini akan menggambar perspektif 1 titik hilang ya. Jadi dia akan menggambar interior.
Gimana? Kira-kira paham nggak? Dari gambaran ini, dari awal dulu. Kalian paham nggak? Paham ya? Nah, satu titik hilang ini dibuat, kita ambil satu titik fokus di tengah. Ya, jadi proyeknya jangan yang rumit, mungkin yang sederhana saja, biar kalian memahami tentang posisinya dulu. Jadi kan ada interior ya, ada furniture, nah itu agak rumit sebenarnya. Demikian tadi video tutorial. Nah, kira-kira paham tentang perspektif? Paham? Paham ya? Tahu? Bisa caranya menggambar ya? Bisa? Bisa? Oke. Ya? Nah, setelah kalian mengamati tadi, nih, ya, apa manfaat dari gambar perspektif? Ada yang tahu? Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari ini, perspektif ini manfaatnya apa? Ya, coba ayo. Saya dapat lihat di sosial media itu dipakai untuk seorang arsitek. Ya, betul. Ya, salah satu fungsi dari gambar perspektif ini adalah untuk yang ini tadi. Misalnya kalian mau bikin interior sebuah bangunan, bisa dengan perspektif. Ya, itu salah satu fungsi biasanya untuk bikin landscape, kemudian untuk memposisikan, membuat gambar rencana pembuatan. Misalnya kalau orang mau bikin perumahan, ya kan, kalau orang bikin perumahan itu kan nggak langsung dibuat rumahnya. Gambar-gambar yang kalian lihat itu salah satunya menerapkan teknik ini, gambar-gambar rumah. Jadi kalau orang jualan rumahan apa itu ya, PTN, misalnya yang diperlihatkan itu kan gambarnya saja. Ketika kalian berkunjung ke sana, rumah belum ada. Rumah dibangun ketika orang sudah membeli. Oh, ini gambarnya. Jadi dengan perspektif ini, pembeli itu bukan pembeli ya. Artinya si arsitek ini dia bisa membuat rencana rumahnya seperti ini, kemudian nanti tamannya seperti ini bentuknya. Jadi kan dia benar-benar real kan, seperti sudah nyata sudah ada. Dari gambar saja, wah ini bakalan bagus nih. Nah itu bisa meningkatkan keinginan seseorang untuk membeli, meyakinkan seseorang untuk menentukan pilihannya. Itu salah satunya. Ya. Nah sudah tadi ya. Nah sekarang kita lanjut ke merencanakan membuat. Ya, kita rencanakan pembuatan. Jadi silakan kalian nanti dengan perangkat handphonenya yang sudah kalian buat, sekarang kalian cari inspirasi lagi, lebih banyak lagi, contoh-contoh lagi tentang gambar-gambar perspektif. Ya, kalian lihat, oh saya terinspirasi sama gambar ini, oh menurut saya ini lebih mudah. Nah, jadi silakan pilih. Kumpulkan gambar sebanyak-banyaknya, cari gambar sebanyak-banyaknya. Ya. Nah yang kedua, kalian butuhkan adalah gambar. Silakan kalian siapkan pensil, penggaris, penghapus, rautan. Itu silakan kalian siapkan ya. Ya. Setelah itu kalian buat sketsanya. Salah satu teknik yang paling penting adalah jangan terlalu menekan pensil. Jadi kalau kalian nanti buat sketsanya, buat garis samar dulu. Ya nanti gampang dihapus. Jadi garis-garis pandu, garis yang akan dihapus itu kita sebut sebagai garis pandu, itu gampang dihapus. Nah nanti untuk objek nyatanya baru dibuat dengan pensil yang lebih tebal. Nah, kalian sudah siap ya? Bisa paham ya? Untuk proyek ini kita jadwalkan 2 kali pertemuan. Ya, di pertemuan pertama kalian itu punya waktu 120 menit 2 jam untuk membuat
rancangannya. Dan di pertemuan kedua kalian juga sama, kalian memiliki waktu 120 menit. Jadi silakan dimanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk menggambar. Ya, jika ada yang tidak kalian pahami, silakan dikerjakan. Baik ya. Untuk tahap selanjutnya, silakan kalian lanjutkan proyek pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, dari sketsa yang sudah kalian buat, sekarang tahapnya adalah kalian melakukan pembuatan gambar perspektifnya. Untuk pertemuan saat ini, silakan kalian selesaikan finishing, berikan teknik pewarnaan sedikit dengan menggunakan pensil. Jadi kalau kamu bikin sketsa awal, ya, itu bikin sketsa awal, jangan sampai kamu kan bikin garisnya ulang-ulang, tarik garis terus. Jadi yang paling penting pakai pensil yang tajam. Jadi kamu nggak perlu makan. Kalau misalnya dibuat berulang-ulang dengan tekanan yang lebih besar, jadi nanti dihapusnya sulit, ya. Oke, jadi kalau yang tadi ya, jika posisinya seperti ini, ya, kamu bisa menentukan titiknya di mana saja. Nah, mesti harus benar, bisa juga, misalnya di sini. Ini pakai ujungnya sini. Sekali aja. Ya, jadi ya kalau kita nanti kalau misalnya ini kan, kalau kita terus kan gampang. Nah, seperti tanpa jejak. Ya. Ini dari ini ya. Jadi ini kamu tentukan garisnya, titik fokusnya itu di mana, titik pandangnya itu di mana. Misalnya di sini. Nah kan, kamu buat garis ini yang kita pakai patokannya di sudut sini. Gak apa-apa, dia akan garisnya tidak lurus dengan sudut yang ada di sebelahnya. Ya, kalau tidak kan nanti kampusnya sulit. Ini kan melihat nggak lurus kan, ada di atas di sini. Nah, sekarang baru kita bikin apa ini? Harap tembok yang di sebelahnya kan. Nah, usahakan dia sejajar begini. Sejajar kayak gini.
Ya, silakan. Ya, sekarang isi saja. Jadi ini ada resolusi 200 dpi. 200 dpi itu artinya 200 dot per inci. Jadi semakin besar dpi-nya, ya, jadi resolusi gambar semakin tinggi. Tapi konsekuensinya adalah proses scanning-nya akan semakin lama. Tapi keuntungannya apa? Gambarnya itu bisa di zoom, digital zoom berkali-kali. Nah, itu sudah silakan ditampilkan di kelas, kemudian diputar. Ini jadi apa yang Supri buat? Perspektif dari ruang tamu. Perspektif dari ruang tamu ya, kurang lebih sedikit ya. Ini tergantung dari scanner. Scannernya bagus, dia bisa men-scan lebih bagus. Nah, ini perspektif. Nah, menurut kalian semuanya sudah pas? Ada yang menurut kalian kurang tepat? Garis? Sudah? Ada pertanyaan dari kalian atau masukan? Saya mungkin beresiko. Yang kita Wahyu? Sudah? Anda? Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan di close. Nah, sekarang gilirannya Tarisa. Silakan di scan dulu. Close dulu tempat kerjanya. Ya. Ya. Silakan Tarisa. Jadi arah posisi itu tidak masalah karena nanti gambar bisa diputar. Ini namanya perspektif apa? Di luar ruangan. Di luar ruangan. Ini perspektif berapa titik? 2 titik. 2 titik. Ya, ini bentuknya salah satu karya dari teman kalian dari sana. Coba menurut kalian ada nggak bentuk-bentuk yang tidak mengikuti prinsip atau teknik menggambar 2 titik hilang? Yang mana? Coba Wahyu. Yang mana? Bisa silakan Wahyu ke depan tunjukkan bagian yang menurut Wahyu itu masih aneh, ya, atau kurang tepat. Oh ya, ya betul. Ada lagi yang misalnya menurut masih aneh? Paling kiri. Ya, coba Wahyu sekarang dulu. Nah, sekarang Supri ada yang menunjuk yang mana bagian yang memang coba tunjuk. Ya. Nah, bagian itu jendelanya ya. Ya, tidak. Oke, nanti tolong Sarisa diperbaiki karyanya sesuai dengan masukan teman-teman. Ya. Nah, silakan ditutup. Nah, demikian tadi presentasi kalian ya. Jadi masukannya sengaja Bapak tidak berikan masukan. Kenapa? Biar kalian itu bisa memberikan masukan sendiri. Jadi ketika kalian sudah bisa menemukan keanehan, aneh biasanya kan, rasanya itu kan aneh kalau dilihat tidak mengikuti aturan dari perspektif fokus titiknya itu. Nah, jadi dari masukan di antara teman-teman yang lain, nah silakan kalian perbaiki. Ada pertanyaan lagi? Ada nggak kesulitan kalian, ya kesulitan kalian atau kendala kalian dalam menggambar perspektif? Kendalanya dalam mengarsir. Ya, di bagian arsir. Jadi kalau Teresa kendalanya ada di mana? Kendala saya sama seperti Supri, tapi saya ada lagi kendala saya dalam menggaris. Itu kendalanya. Jadi yang merasakan kendala itu kalian. Jadi kalau orang yang melihat biasanya melihat hasilnya saja. Ya, demikian untuk pertemuan kali ini. Ya, tugas menggambar itu, proyek menggambar Bapak anggap sudah selesai. Semoga keterampilan ini bisa kalian manfaatkan di kemudian hari. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat gambar perspektif itu dalam aplikasi komputer. Jadi kita sudah scan, nanti kita akan buat dalam menggunakan aplikasi Photoshop. Untuk pertemuan
minggu depan silakan kalian dipersiapkan lagi, ingat-ingat kembali ya, yang di rumahnya sudah punya komputer dan sudah punya aplikasi, silakan dipelajari kembali, silakan dilatih kembali, dan Bapak siap dengan segala konsultasi kalian, silakan bisa melalui WA group atau bisa di chat. Pembelajaran hari ini kita tutup karena tadi sudah dibuka dengan doa oleh Tarisa. Sekarang silakan ditutup dengan doa oleh Nagita. Silakan Nagita. Untuk mengakhiri pembelajaran, pada baiknya kita berdoa untuk kesehatan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk nanti karyanya kalau sudah selesai di scan, silakan di-upload di Facebook, di akun Facebook masing-masing. Ya, selamat.